Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Sulawesi yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali kami menjumpai Anda dalam program Mimbar Agama Islam, persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yang tentunya program ini akan memberikan manfaat dalam rangka menambah wawasan dan khazanah keislaman kita, guna lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema kita pada malam hari ini yaitu terkait dengan pesan moral di balik musibah COVID-19. Hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah narasumber yang siap mengupas tema kita pada malam hari ini. Bagi kalangan akademisi mungkin sudah tidak asing lagi kepada beliau. Langsung saya perkenalkan Al-Ustadz Profesor Dr. Rusli MSOCSC. Beliau adalah dosen dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Kota Palu. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Ya, gimana keadaannya Pak Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Prof ya. Semoga insya Allah senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa terus memberikan dan mencerahkan umat. Amin ya rabbal alamin. Pak Prof, sebelum kita memasuki membahas tema kita lebih lanjut, saya ingin menyapa pemirsa yang ada di rumah. Bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami dalam line telepon di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini, sekali lagi Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik, langsung saya berhadapan dengan Pak Prof saat ini. Pak Prof, ini kita terkait dengan tema malam hari ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, musibah adalah bagian dari ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya COVID-19 saat ini, Pak Prof. Bagaimana sebenarnya orang beriman mengidentifikasi bahwa ini bagian dari ujian tauhid dan keimanan agar kita lulus dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tafadhol Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Yang para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap agama pasti punya konsep terkait dengan persoalan musibah. Termasuk dalam hal ini adalah agama Islam. Agama Islam itu mengajarkan beberapa konsep terkait dengan musibah yang terjadi kepada kita dan kepada umat manusia saat ini. Ada beberapa ayat yang bisa kita ambil terkait dengan pesan-pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Hadid. Surat ini surat yang agak populer. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa setiap musibah yang terjadi di muka bumi ataupun yang menimpa kalian, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dalam satu database Allah atau dalam satu kitab, di mana dalam kitab itu sudah ditentukan bahwa musibah ini akan terjadi pada tahun sekian dan sekian. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada makna tersirat di dalam ayat ini. Makna tersiratnya adalah bahwa setiap ciptaan-ciptaan Allah yang Allah ciptakan itu punya potensi yang bisa memberikan kemaslahatan dan potensi yang bisa memberikan mudarat atau bahaya kepada kita. Nah, di saat Allah ingin sampaikan seperti itu, Allah juga memerintahkan kita untuk melakukan penelitian, melakukan observasi terhadap potensi-potensi itu. Bahwa setiap ciptaan Allah, apakah itu bumi, angin, lautan, semuanya itu ada potensi, dua potensi yang ingin sampaikan. Ada potensi kemaslahatan, ada potensi keburukan. Nah, di sini Allah ingin mengatakan kepada kita, Anda harus melakukan observasi terhadap potensi-potensi itu. Tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya potensi bahaya yang dimunculkan dari ciptaan-ciptaan Allah. Termasuk virus. Kita ketahui bahwa beberapa penelitian mengatakan Corona atau COVID-19 ini salah satu carrier-nya atau pembawanya adalah hewan yang disebut dengan kelelawar.
Nah, kalau seandainya kita tahu, tentu sebelum terjadinya virus ini, tentu kita harus melakukan observasi, penelitian terhadap kelelawar, apa yang ada dalam kelelawar itu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Budaya penelitian itu sebenarnya melekat dalam ajaran agama kita, agama Islam. Bahkan ayat pertama yang turun itu berbicara tentang persoalan pembacaan dan penelitian. Iqra. Kata qara'a itu beda dengan kata tala yang muncul kata tilawah. Maka ada tilawatul Quran, ada qiraatul Quran. Tilawatul Quran itu membaca tanpa perlu memahami makna. Tapi qiraah itu membaca dan memahami di balik bacaan itu. Nah, dari kata qara'a ini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, muncul kata istiqra. Dari akar yang sama dengan qara'a yang artinya Anda bukan cuma membaca tapi melakukan penelitian terhadap apa yang Anda lihat dan yang Anda baca. Maka dalam ayat ini tidak ada objeknya, iqra. Tidak disebutkan iqra'ul kitab atau iqra' apa. Tapi yang disebutkan adalah sesuatu yang bersifat Anda baca apa saja. Artinya apa? Anda baca potensi-potensi ciptaan Allah yang bisa memberikan potensi mudarat. Dan kemudian menciptakan sesuatu untuk meminimalisir mudarat-mudarat itu. Nah, itu yang tidak terjadi di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, maka budaya membaca, budaya meneliti, itu harus digalakan supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi lagi. Karena apapun yang terjadi ini semuanya adalah bima kasabat aydin nas, karena persoalan perbuatan manusia. Maka sebelum itu terjadi harusnya sudah dilakukan penelitian-penelitian. Yang kedua, pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa jangan kita menganggap setiap musibah yang terjadi ini sebagai azab. Ini ke masyarakat kita banyak yang mudah menyimpulkan ini azab dari Allah, dikarenakan kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Kita harus pahami bahwa ini adalah bagian dari peringatan dan bagian dari ujian. Nah, setiap ujian pasti ada kenikmatan di situ. Anda kalau ingin mendapatkan posisi puncak, itu harus diuji dulu. Anda tidak mungkin bisa SD, SMP, SMA tanpa melalui tahapan ujian sampai kemudian mendapatkan posisi yang penting, kecuali dengan melakukan ujian. Jadi ujian, sesuatu yang kita anggap berat, itu di dalamnya ada satu nikmat, satu anugerah. Sama dengan musibah COVID-19 ini, meskipun ini adalah ujian, tetapi di balik ujian ini ada satu manfaat yang besar, di mana kita disuruh melek tentang terkait dengan persoalan teknologi informasi. Yang selama ini saya pikir para ustadz mungkin gagap teknologi, sekarang mereka sudah mulai berkenalan dengan teknologi informasi. Kita sekarang bisa seminar-seminar pun sekarang menggunakan online dan seterusnya. Dan hampir sebagian besar setiap saat kita sudah mulai mengenal yang disebut dengan teknologi informasi melalui musibah COVID-19 ini. Jadi ada makna tersirat di balik semua yang Allah inginkan ini. Yang ketiga, kalau ini sudah terjadi pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala, Anda harus sabar. Karena kehidupan ini cuma dua, Anda mendapat nikmat atau mendapat musibah. Nah, mendapat nikmat, kesenangan, kelezatan di dalam dunia ini, maka salah satu cara menyikapinya adalah bersyukur. Mendapatkan musibah, penderitaan, kesengsaraan, maka salah satu caranya adalah bersabar. Al-imanu nisfan. Iman itu dua bagian. Nisfu sobrin wa nisfu syukrin. Jadi setengahnya sabar, setengah syukur. Dan kehidupan kita cuma dua. Kalau Anda dapat senang, dapat susah. Bagi orang-orang beragama Islam, keduanya suatu yang positif, tidak ada yang negatif. Kalau kita dapat musibah, kita bersabar, itu kebaikan. Kalau dapat kenikmatan, kesenangan, kita bersyukur, itu adalah kebaikan. Jadi tidak ada sesuatu yang negatif buat orang Islam. Artinya apa? Dari ketiga pesan moral ini, dari pesan-pesan moral yang Allah ingin sampaikan, yang pertama, kita harus melek literasi. Kita harus membudayakan budaya penelitian, itu yang terpenting. Yang kedua, kita harus tingkatkan kesabaran, karena kesabaran itu menciptakan ketenangan, ketenangan memunculkan imunitas, dan imunitas ini merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya serangan berbagai penyakit, bakteri, virus, dan lainnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita, atau sebagai pengantar kajian kita pada malam ini. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof, ini menarik sekali. Saya fokus kepada pesan moral yang poin kedua, Pak Prof, terkait dengan anggapan sebagian masyarakat menganggap bahwa apakah sebenarnya corona ini ujian atau azab? Atau kenapa bukan orang yang
kafir, katakan seperti itu Pak Prof, yang diuji kenapa harus orang yang beriman. Tapi mungkin nanti kita akan bahas karena kita coba menyapa pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414. Sekali lagi Anda bisa bertanya melalui line telepon di nomor 0451 452 414. Baik Pak Prof, sembari menantikan penelpon yang berada di ujung telepon sana, kita masih bahas tadi Pak Prof. Ini sebenarnya anggapan bahwa orang yang menjustifikasi sebagian bahwa ini adalah corona ini azab dari Allah Pak Prof. Bagaimana Pak Prof menanggapi itu sebagai anggapan yang mungkin keliru bahwa baik Pak Prof, sementara kita coba angkat telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Lukman di Kabonena. Iya, silakan Pak Lukman dengan pertanyaannya. Pada Iqra. Iya. Artinya membaca. Karena fenomena sosial terbalik sekarang ini. Cara-cara Islami itu justru terjadi di luar negara-negara Islam. Ini yang mereka terapkan ya. Sementara di negara tempat asal Islam, ini justru penuh dengan anarkis. Yang seyogianya ini yang terjadi di Eropa 1500 tahun yang lalu, di mana perbuatan-perbuatan kriminalitas itu terjadi di dunia Eropa sana. Sekarang justru terbalik. Yang terjadi di negara-negara Islam justru anarkis. Apa sebabnya ini yang terjadi sehingga ajaran agama Islam itu lebih banyak mengacu di negara-negara Eropa sana. Sementara di kita ini jauh dari menyimpang. Padahal konsep itu kita punya. Kok tiba-tiba menyimpang jauh ke sana. Seolah-olah mereka itu pahlawan. Nah, ini yang perlu kita baca. Memaknai kata Iqra. Jadi pertanyaan saya, mengapa konsep ini bisa terbalik? Ya, baik. Mohon penjelasannya. Baik, Pak Lukman di Kabonena. Langsung kita ke arah Pak Prof terkait dengan pertanyaan tadi Pak Prof. Konsep Iqra. Penerapan mungkin yang lebih mungkin menerapkan adalah di negara barat sana. Sementara kita di Indonesia sendiri terbalik mengartikan konsep Iqra itu sendiri. Tafadhol. Ya, tahun 1800-an itu umat Islam mengalami satu kemunduran yang luar biasa itu. Sampai beberapa tokoh mulai mempertanyakan. Sampai ada seorang pemikir muslim namanya Saqib Arslan yang mengatakan, "Limadza ta'akhkharul muslimun wa taqaddama ghairuna?" Kenapa orang Islam itu mundur sementara selain kita ini kok maju, orang-orang Barat maju, orang-orang Prancis, orang-orang Inggris dan seterusnya mereka maju pada tahun 1800-an. Lalu kemudian beberapa tokoh pembaru Islam, Jamaluddin Afghani, kemudian tokoh Muhammad Abduh, ketika mereka berada di Mesir memang mengakui ternyata kemajuan orang-orang Barat itu mereka menerapkan ajaran-ajaran Islam meskipun mereka bukan Muslim. Itu satu. Kenapa? Karena ajaran Islam itu ajaran kemajuan, ajaran peradaban. Kalau kita lihat Al-Quran itu hampir sebagian besar, bahkan seluruh ajaran-ajaran itu adalah ajaran-ajaran peradaban. Dan kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun suatu peradaban yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Nah, bisa bayangkan dalam waktu sangat singkat sekitar 10 tahun, 11 tahun di Madinah, dia mampu membangun satu masyarakat yang sangat egaliter, yang sangat menjunjung persamaan dan seterusnya. Dan bahkan salah seorang penulis barat yang bernama Robert N. Bella dalam bukunya Beyond Belief, dia mengatakan itu konstitusi Madinah yang dibangun oleh Nabi pada 14 abad yang lalu itu lebih modern dibandingkan dengan konstitusi yang ada di dalam negara saat ini. Kenapa? Bayangkan padang pasir yang belum mengenal tentang peradaban saat itu, Nabi sudah membangun konstitusi. Nah, kenapa kemudian mundur umat Islam? Jawaban dari Saqib Arslan, karena umat Islam tidak berpegang teguh pada Al-Quran, pada ajaran-ajaran kesuksesan. Orang Barat meskipun mereka tidak mengerti tentang Al-Quran, tetapi mereka menggunakan rasio berpikir. Rasionalisme itu berkembang di Barat sehingga mereka mengatakan bahwa ini baik. Tapi kelemahan Barat adalah ketika mereka mengkonsepkan, membuat sains dan mengonsep peradaban, itu mereka minus karakter,
disebut minus dengan ajaran-ajaran karakter, atau mereka disebut dengan sekuler. Sekuler itu kan artinya pemisahan antara agama dengan kehidupan-kehidupan di luar agama. Sesuatu yang tidak bisa diakses oleh panca indera dianggap bukan sains, maka orang baru sangat sekuler. Nah, ketika mereka membangun sains dan peradaban, seperti yang kita lihat sekarang mereka sangat maju, tapi ingat di sana ada kerapuhan yang luar biasa, yaitu adalah mereka orang-orang yang membangun peradaban tanpa nilai. Nah, Islam punya nilai, punya peradaban, cuma sekarang kita mulai bangkit. Jadi sekarang apa yang dilakukan negara-negara muslim termasuk Indonesia adalah bagaimana membangkitkan kembali peradaban Islam pada zaman-zaman klasik Abbasiyah itu. Jadi jawabannya adalah karena kita jauh dari Al-Quran. Konsep bagaimana sebenarnya kita membangkitkan peradaban Islam itu. Ya, baik Pak Prof, ini luar biasa jawaban dari Pak Prof terkait dengan konsep Iqra, kembali kepada Al-Quran, bahwa untuk kemajuan penerapan Al-Quran sangat penting. Baik, kita masih terhubung di penelpon kedua Pak Prof. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Syaiful. Pak Syaiful Bahri. Masya Allah, Pak Syaiful Bahri ini jamaah Masjid Jami ini sepertinya Pak Prof. Ya. Tafadhol dengan pertanyaan Pak Syaiful. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dengan pertanyaannya. Pak Prof, kami minta bisa diberikan satu doa yang menghimpun semua doa. Karena terus terang terlalu banyak doa ini, kita tidak mampu menghafal. Barangkali apalagi dalam rangka musibah corona, musibah gempa bumi, apa semua, barangkali ada doa yang menghimpun semua doa. Karena pernah saya baca Nabi Muhammad memberikan kepada sahabatnya doa, salah satu doa yang bisa menghimpun semua doa. Barangkali itu sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Prof ini jamaah tetap Masjid Jami dan juga aktif selalu mendengarkan kita, monitoring di program Mimbar Kami Islam. Pak Syaiful Bahri di HM Buruk, pertanyaannya adalah beliau sepertinya minta doa Pak Prof, doa pamungkas untuk kita bisa amalkan terkait dengan musibah yang saat ini sedang terjadi menimpa kita di mana-mana. Tafadhol Pak Prof. Yang pertama, doa yang terbagus adalah yang diambil dari Al-Quran. Lalu kemudian dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang terbaik. Doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah melalui hadis. Apakah boleh kita berdoa dengan bahasa kita? Boleh. Tapi yang terbaik adalah mengambil doa dari Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu banyak doa-doa. Doa-doa yang dilantunkan para nabi. Itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi ada doa yang memang menghimpun semua doa. Yang disebut dengan doa sapu jagat itu. Dan kita semua kenal itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini doa sapu jagat. Artinya apa? Berikan kebahagiaan, kebaikan, dan hal-hal yang baik di dunia. Dan kemudian berikan di akhirat juga sama. Kebaikan di akhirat apa? Ya surga itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah selamatkan dari siksa api neraka. Ini doa yang paling bagus. Maka setiap doa, kalau tidak dilampirkan dengan doa ini, seakan tidak sempurna itu doa. Ada doa banyak, ada juga doa yang disusun para ulama-ulama, para wali-wali Allah. Misalnya ada doa tolak bala yang dirumuskan oleh Sya'rani. Saya punya doa itu, nanti bisa dikirim ke Masjid Jami ya. Doa itu agak sedikit panjang dan saya baca rutin pada saat pandemik COVID-19 ini, dan doa itu memang khusus untuk tolak bala. Agak begitu panjang. Tetapi intinya kalau kita ingin terangkat ini, ada satu ajaran atau satu praktek wirid yang sangat penting yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita, baca ratib hadat. Nah, ratib hadat bisa dirutinkan di masjid, terutama Masjid Jami, dan juga kalau memang tidak di masjid bisa secara individu di rumah ba'da Isya rutin. Itu insya Allah akan terangkat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Prof, ini luar biasa amalan yang diberikan Pak Prof, bisa kita amalkan nanti. Dan kita masih tersambung di penelpon ketiga Pak Prof. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Palu di Ulu Jadi, tafadhol. Iya, dengan temanya ini saya sangat-sangat sangat-sangat terharu. Sangat-sangat bagus menurut saya temanya ini. Pesan moral di balik musibah Covid. Cuman yang saya pertanyakan ini, banyak orang ini dengan corona.
Kalau saya tidak takut, karena saya ini setiap ajaran agama Islam itu saya amalkan. Setiap saya keluar dari rumah saya baca doa setan. Itu kan setan itu. Ya, itu pertama. Yang kedua, tentunya kita harus belajar. Jangan kita hanya belajar syariat. Belajarlah tarikat, hakikat, marifat. Karena marifat itu betul-betul kita apabila kita dipanggil oleh Allah, mungkin kita hebat kita Pak. Lenyap kita dikubur. Sehingga kalau orang masih belajar kunci ibadah Pak, susah. Salah satu contoh saja, kita sholat Jumat. Tidak ada di kunci ibadah sholat Jumat di rumah, tidak ada. Bagaimana kalau hanya orang kunci ibadah dia pelajari Pak. Sedangkan kita ini mempelajari syariat, tarikat, hakikat, marifat. Cuman kita kuatkan jiwa. Saya meninggal karena Allah. Karena Allah. Surat Al-Araf sudah jelas. Sudah jelas Pak. Surat Al-Araf sudah jelas. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Tiap-tiap manusia. Tiap-tiap punya batas waktu ditentukan oleh Allah. Apabila datang ajal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Makanya kita dengan COVID, jangan kita takut. Saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Saya ciptaan Allah sesuai dengan pengakuan saya di dalam kandungan. Alastu bikum kalau saya. Itu Pak yang saya sampaikan masukan. Tetapi jangan kita hanya belajar syariat, belajar tarikat, belajar hakikat, dan belajar marifat, sehingga kita tidak ketinggalan. Kalau kita ketinggalan belajar Pak, yakin saja agama kita bisa orang indah-indah nanti Pak. Karena kita benar-benar tidak menggunakan ya ayuhan nas indah nakum bisa terwonta wajah nakum coba buat kembali tarahu indah akramahu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Palu. Ini seperti hanya pernyataan Pak Prof terkait dengan musibah corona. Lagi-lagi bahwa kita tidak perlu takut. Sebenarnya sih bagaimana kita menyikapi musibah ini, kita harus takut Pak Prof atau lebih kepada ikhtiar? Tafadhol Pak Prof. Yang pertama, kita punya agama itu memberikan satu petunjuk dan arahan. Arahan-arahan itu seperti Nabi mengatakan, taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah mengalami kesengsaraan, penderitaan di dunia ini, apalagi di akhirat. Apa yang dua pusaka itu? Quran dan Sunnah. Nah, apa yang dikatakan Quran dan apa yang dikatakan Sunnah itulah menjadi pegangan kita. Lalu apa perkataan Quran dan Sunnah terkait dengan persoalan COVID-19? Al-Quran itu dan Sunnah juga memberikan satu arahan. Salah satu yang perlu kita lakukan adalah menjaga keselamatan dan kesehatan. Nah, menjaga keselamatan dan kesehatan ini menjadi tujuan syariat. Kalau dalam bahasa maqasid syariat namanya hibzun nafs, menjaga diri, menjaga jiwa dari kesengsaraan dan bisa sesuatu yang bahaya menimpa pada kita. Nah, salah satu caranya adalah ketika bicara tentang menjaga kesehatan, kita harus mengikuti prosedur-prosedur. Bukan berarti kita takut kepada makhluk Allah, tapi kita melaksanakan perintah Allah. Apa perintah Allah? Kalau di satu tempat ada satu musibah yang mewabah, maka kita jangan masuk di tempat itu. Itu ajaran Allah, ajaran Rasul. Bukan kita takut, tetapi kita jangan masuk. Kenapa? Karena kita akan mati ketika masuk di situ. Maka disebut dengan social distancing. Ada yang disebut dengan bahasa kita apa tuh PSBB tuh, penjarakan sosial, karantina. Itu penting dan itu ajaran Islam. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Umar? Ya. Seorang sahabat Nabi, seorang yang luar biasa ilmunya dan imannya. Waktu dia ditanya oleh sahabat, kenapa kita tidak masuk atau meninggalkan satu tempat ini? Kita kembali pada takdir ini, kita kembali pada takdir yang lainnya. Artinya kita harus berpindah, itu namanya ikhtiar, pindah. Tetapi kalau kita sudah berada di satu tempat, di mana di situ sudah mewabah, kita tidak usah keluar karena sudah di situ. Di situ kita harus berada di dalam rumah. Itu ajaran Allah, ajaran Rasul itu. Nah, kalau kita mati syahid karena wabah itu mati karena wabah, Nabi mengatakan mata syahidat, dia akan mati dalam keadaan syahid. Apa mati syahid? Anda mati malu langsung masuk surga. Itu mati syahid. Maka bukan kita takut sama corona, bukan. Kita mengikuti perintah Allah. Maka kalau ada sebagian masyarakat mengatakan, saya tidak takut sama virus, saya tidak takut sama penyakit. Dan memang kita harus takut sama mereka, bukan. Kita mengikuti perintah Allah untuk menghindari virus itu.
Nah, itu ajaran Islam. Nah, yang kedua ajaran Islam adalah kita harus mematuhi apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh orang-orang punya otoritas di dalam bidang kesehatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah dalam Al-Quran. Tanya orang yang paham kalau kalian tidak tahu. Jangan ijtihad sendiri. Jangan menggunakan akal sendiri. Misalnya apa? Kira-kira dokter bilang apa, itu kita ikuti. Nah, itu bagian dari ujian ketaatan kepada Allah adalah mengikuti perintah-perintah terkait dengan orang yang punya otoritas. Maka kalau kita dan agama Islam itu agama kemanusiaan, bukan agama yang berorientasi pada Tuhan. Karena semua syariat itu untuk manusia. Maka ketika ada wabah, para ulama mengatakan jangan melaksanakan sholat Jumat di masjid. Bukan berarti sholat Jumat itu dilarang, tapi dihindari untuk sementara. Itu fatwa ulama, sampai sebagian besar ulama mengatakan demikian. Apakah ulama tidak paham Al-Quran? Tidak paham tentang sunnah? Mereka paham. Maka karena agama itu untuk manusia, maka kita mematuhi yang disebut dengan prosedur yang disebutkan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan itu, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kesombongan diri itu malah bisa menyengsarakan kita. Kalau kita sudah kena musibah itu misalnya, maka ajaran Islam adalah tawakal dan sabar. Nah, sebagaimana kesabaran Nabi Ayub, kesabaran Nabi Yusuf ketika kena musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain, tapi dia sabar. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u al-muhsinin. Kata Nabi Yusuf di dalam Al-Quran yang direkam oleh Allah, barang siapa yang bertakwa dan sabar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berlaku ihsan, itu orang-orang yang sabar dan bertakwa. Saya pikir ini bisa menjawab pertanyaan dan komentar dari Pak Om Palu ya, Om di Palu, Ulu Jadi ya. Iya. Baik Pak Prof, ini terkait dengan pembahasan tadi semakin menarik menurut saya Pak Prof, apalagi sudah disentuh masalah sabar. Bagaimana kemudian kita sabar ketika menghadapi musibah, sebagaimana juga Al-Quran telah menjelaskan Pak Prof di ayat mukadimah yang saya bacakan tadi, bahwa pentingnya sabar ketika kita ditimpa musibah. Nah, saya minta tolong untuk kesimpulan Pak Prof di closing statement kali ini, karena waktu kita terbatas, terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu pesan moral di balik musibah COVID-19. Tafadhol Pak Prof, 1 menit untuk closing statement. Kesabaran itu adalah langkah akhir dari setiap apa yang kita lakukan. As-sabru, dia Nabi mengatakan sabar itu sebagai nur, sebagai cahaya. Cahaya itu adalah menerangi. Sementara sesuatu penderitaan itu adalah kegelapan. Maka dengan sabar itu bisa menerangi kegelapan. COVID-19 ini adalah bagian dari kegelapan. Dia tidak terlihat, maka tidak terlihat dalam bahasa agama disebut dengan jin, itu tidak terlihat. Maka salah satu cara kita bersabar terhadap musibah yang Allah berikan ini, tapi tetap ikhtiar, tetap berusaha untuk melakukan sesuatu untuk bisa terhindar dari virus atau COVID-19 ini, dan juga memberikan satu solusi, mencari satu cara untuk menghilangkan virus-virus seperti ini. Jadi sabar bukan pasif, tapi sabar itu adalah sesuatu yang bersifat aktif. Kalau dia sabar pasif, itu bukan sabar. Itu namanya bahasa kita ya mati konyol. Nah, harusnya dia aktif, sabar sambil mencari sesuatu untuk menghindar dari sesuatu atau mencari satu hal yang bisa memulihkan sesuatu. Itu adalah sabar. Baik Pak Prof, demikian terima kasih Pak Prof telah menyempatkan waktunya hadir di Studio 1 pada kesempatan kali ini, edisi Jumat 3 Juli 2020. Pemirsa TVRI Sulawesi yang berbahagia dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita pada malam hari ini dalam program Mimbar Agama Islam. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan di program yang sama. Saya Irwan Sandi dan seluruh kerabat kru yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada Pak Prof yang telah menyempatkan waktunya hadir di Studio 1 memberikan tausiah pada kesempatan kali ini. Demikian akhirul kalam, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.